Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 11 yang mendapatkan tema Bupati. Di sini kita akan menjelaskan sedikit tentang Bupati. Terus selanjutnya ini adalah anggota kelompok Bupati yang bernama 1. Aditya Pratama Putra, yang kedua Karelino Abigail, yang ketiga Munur Musliman. Di sini langsung saja masuk ke dalam materi. Di sini untuk materi yang pertama, pengertian. Bupati adalah kepala daerah yang memimpin penyelenggaraan pemerintah di tingkat kabupaten dan kota. Mereka bertanggung jawab atas jalannya pemerintah, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat daerah situ. Yang selanjutnya masuk ke dalam sejarah. Bupati dibagi menjadi dua sejarah. Yang pertama sejarah kerajaan dan yang kedua sejarah kolonial. Yang pertama sejarah kerajaan. Sejarah bupati di Indonesia telah ada sejak masa Kerajaan Nusantara. Pada masa itu, wilayah dipimpin oleh adipati atau bupati yang bertugas membantu raja mengatur daerah. Sistem ini menjadi cikal bakal pemerintahan daerah di Indonesia. Yang kedua, sejarah bupati di era kolonial. Pada masa penjajahan Belanda, bupati tetap dipertahankan, namun kewenangannya dibatasi. Bupati berada di bawah kendali pemerintah kolonial dan tidak sepenuhnya berpihak kepada rakyat. Setelah Indonesia merdeka tahun 1945, sistem pemerintahan daerah mulai ditata kembali. Perubahan besar terjadi pada era reformasi, ketika bupati dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan kepala daerah sebagai wujud demokrasi. Lalu kali ini saya akan menjelaskan fungsi bupati. Bupati adalah kepala daerah tingkat kabupaten yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan, menerapkan Perda dan APDB bersama DPRD, serta mengelola sumber daya daerah. Fungsi utama bupati meliputi pelaksanaan urusan pemerintahan, menjaga ketertiban umum, meningkatkan pelayanan publik, kesehatan, dan pendidikan, dan membangun infrastruktur untuk kesejahteraan masyarakat. Lalu, fungsi utama bupati. Yang pertama, pemerintahan dan kebijakan. Memimpin urusan pemerintah daerah serta menerapkan Perda dan APDB. Yang kedua, membangun. Merencanakan dan melaksanakan pembangunan serta meningkatkan pelayanan publik, pendidikan, dan kesehatan. Yang ketiga, kemasyarakatan. Menjaga ketertiban umum dan mendorong partisipasi masyarakat. Yang keempat, perwakilan. Mewakili kabupaten dan menjalin kerjasama dengan pihak lain. Lalu yang terakhir, pengawasan. Membina dan mengawasi pemerintahan desa dan perangkat daerah. Tugas Bupati. Bupati bertugas memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan dan yang ditetapkan bersama PDRD, menjalankan otonomi daerah, serta menjaga keternyamanan masyarakat. Bupati bertanggung jawab merencanakan pembangunan, mengelola APDB, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, serta mewakili kabupaten di dalam dan di luar pengadilan. Lalu, tugas utama Bupati. Yang pertama, memimpin pemerintahan, mengatur urusan pemerintahan kabupaten sesuai peraturan perundang-undangan. 2. Menyusun kebijakan, mengajukan rancangan peraturan daerah atau Perda, dan menerapkan Perda bersama DPRD. Yang ketiga, mengelola APDB, menyusun pengajukan dan menerapkan anggaran pendapatan dan belanja daerah APDB. Lalu yang keempat, pembangunan dan pelayanan, mengelola pembangunan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Yang kelima, memelihara keamanan, menjaga ketertiban dan keternyamanan masyarakat di wilayah kabupaten. Yang keenam, perwakilan daerah, mewakili kabupaten di dalam dan di luar pengadilan. Yang terakhir, laporan pertanggungjawaban, memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan kepada gubernur dan DPRD. Dan
pemerintahan kepada gubernur dan DPRD. Lalu, yang terakhir saya akan menjelaskan wewenang bupati. Bupati memiliki wewenang memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan bersama DPRD, menetapkan peraturan daerah atau perda, dan peraturan kepala daerah atau perkada, serta mengajukan rancangan perda. Bupati juga bertugas memelihara ketentraman masyarakat, mengelola keuangan daerah, serta mewakili daerah di dalam dan di luar pengadilan. Lalu, wewenang utama Bupati. Yang pertama, pemerintahan, memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah, menyusun dokumen perencanaan pembangunan, RPJPD, RPJMD, RKPD, dan menetapkan APDB bersama DPRD. Yang kedua, peraturan, mengajukan rancangan perda, menetapkan perda, dan menetapkan peraturan bupati atau perkada. Kelembagaan, mengusulkan pengangkatan wakil bupati, melantik pejabat daerah, dan melimpahkan sebagian wewenang kepada camat atau lurah. Lalu, yang keempat, hukum pelayanan, mewakili kabupaten di dalam atau di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum dan mengambil tindakan mendesak untuk kebutuhan daerah. Lalu, yang terakhir, pengawasan, memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat serta melakukan pembinaan atau supervisi desa atau kecamatan. Yang terakhir adalah keanggotaan dan dasar hukum. Keanggotaan, bupati menjabat selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali paling banyak 2 kali masa jabatan. Mereka berkedudukan sebagai kepala pemerintah daerah. Dan dasar hukum. Dasar hukum, kedudukan bupati dan wali kota diatur dalam pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Sekian, terima kasih dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.